Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 26, Meraih Udara. Sekarang Liu Ruosui dan Wan Yuan muncul bersama. Sangat jelas apa yang ingin mereka sampaikan. Sebelum ini, tidak banyak orang yang tahu bahwa Dewi Peringkat Bumi Akademi telah berjalan begitu akrab dengan Wan Yuan. Dengan membawa Liu Ruosui ke sini, Wan Yuan ingin mempermalukan Ye Yuan dengan membiarkannya melihat wanita yang diimpikannya sudah berjalan bersama saingannya. Dia menantikan ekspresi kebencian, rasa malu, dan juga penyesalan Ye Yuan, tapi reaksi Ye Yuan mengecewakannya, karena tidak satu pun dari ekspresi ini muncul di wajah Ye Yuan. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan bahkan tidak pernah memandang Liu Ruosui, memperlakukannya seperti angin, dan justru diabaikan oleh Ye Yuan yang membuat marah Liu Ruosui, membuat kata-katanya tadi begitu berbisa. Liu Ruosui agak percaya diri dengan penampilannya. Menurut pendapatnya, Ye Yuan seharusnya sedang merendahkan diri sekarang, memohon padanya dengan air mata untuk tidak pergi. Jika itu pendahulunya, dia mungkin benar-benar kehilangan kendali dan melakukan hal itu. Tapi sayangnya, Ye Yuan sekarang bukan lagi Ye Yuan di masa lalu. Dengan status Ye Yuan di kehidupan sebelumnya, kecantikan seperti apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya, mustahil untuk mencoba menggunakan taktik murahan untuk mengganggunya. Ye Yuan memberi Liu Ruosui pandangan tanpa emosi dan berkata, "Seekor angsa, apakah kamu tidak terlalu mahal? Paling-paling, kamu adalah ayam yang kalah. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan hewan yang mulia seperti angsa? Bagaimana bisa benar-benar sombong?" Putri surga berpikir untuk merayu pria. Kapan Anda melihat magang senior Sister Feng menggoda pria lain? Semua dewi memiliki harga diri mereka sendiri dan tidak akan menjadi seperti Anda. Liu Ruosui adalah orang yang sombong. Di Akademi Danwu, keberadaannya selalu dikelilingi oleh sekelompok pengagum. Kapan ada orang yang pernah membandingkannya dengan ayam yang berbulu? Liu Ruosui sangat marah sehingga alisnya yang kurus hampir vertikal. Namun, dia tidak bisa membantahnya, karena senior magang Sister Feng yang disebutkan oleh Ye Yuan memang merupakan eksistensi yang jauh di luar jangkauannya. Senior magang Sister Feng dipanggil Feng Ziruo, putri surga yang benar-benar dibanggakan di Akademi Danwu. Tidak hanya dia cantik yang bisa menyebabkan kejatuhan negara, tapi dia juga berada di antara tiga teratas di Alkimia Roll of Honor dan Martial Roll of Honor dengan kekuatan yang sama sekali tidak kalah dengan Long Tang. Dia adalah orang yang tidak bisa dibandingkan dengan wanita seperti Liu Ruosui. Feng Ziruo tidak pernah peduli dengan pengejar, sesuatu yang berbeda dari Liu Ruosui. Dia adalah kecantikan es yang terkenal di Akademi Danwu. Sebagai perbandingan, Liu Ruosui jauh lebih populer karena dia tidak menolak para pengejarnya. Jadi dia terlihat sangat hangat, juga, dia sangat menikmati perasaan dibutuhkan oleh semua orang. Betapa keras kepala, aku akan membiarkan Fei Qingping menghajarmu dengan baik selama pertandingan kematian, menurut Liu Ruosui, bukan karena Ye Yuan tidak mau melihatnya, tapi itu karena dia dengan paksa mengendalikan dirinya setelah menemukan kebenaran. Hahaha, kalau begitu kamu tidak perlu khawatir. Apakah kalian berdua datang mencariku hanya untuk mengatakan ini? Karena kamu sudah selesai, aku tidak akan menghiburmu lagi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ye Yuan langsung berjalan melewati mereka. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Wajah Wan Yuan jatuh, dan dia bergerak untuk meraih Ye Yuan. Tapi siapa sangka dia hanya meraih udara, bahkan tidak menyentuh ujung lengan baju Ye Yuan. Melihat Ye Yuan lagi, dia sudah beberapa meter jauhnya. Dia bahkan melambai kepada mereka berdua dengan punggung menghadap mereka dan melangkah pergi, membuat marah Wan Yuan sampai wajahnya berubah menjadi hijau. His, apa itu? Instant flash, Wan Yuan mengerutkan kening dan bertanya. Itu benar, itu memang instant flash. Liu Ruosui dengan ringan mengerutkan alisnya. Jelas, dia juga terpana dengan langkah Ye Yuan. Sepertinya benar-benar ada sesuatu yang aneh tentang bajingan ini. Ayah dengan jelas mengatur seorang pembunuh. Namun Ye Yuan dengan angkuh masuk ke akademi. Aku tidak tahu apakah pembunuh itu terlalu bodoh, atau apakah bajingan itu benar-benar berpura-pura menjadi babi untuk makan harimau. Menurut pendapatku, kemungkinan yang pertama, dia hanya berada di alam Ki Essence tingkat ketiga. Tidak peduli seberapa kuat instant flash-nya, kemungkinan besar dia tidak akan dapat melarikan diri dari pembunuh itu. Bukan, Liu Ruosui sedikit berinteraksi dengan Ye Yuan sebelumnya.
jadi dia memiliki pemahaman tentangnya. Di matanya, Ye Yuan hanyalah orang yang tidak berguna. Kata-kata Sister Liu masuk akal. Tapi aku bertanya-tanya sejak kapan dia belajar instant flash. Dengan langkah ini, bukankah dia akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan dalam pertandingan kematiannya dengan King Ping? Wan Yuan selalu bersaing dengan Ye Yuan sejak mereka masih muda. Jadi dia paling mengerti Ye Yuan. Setelah dipikir-pikir, kata-kata Liu Ruosui masih lebih masuk akal. Senior magang jangan terlalu panik dan khawatir. Kemungkinan, Ye Yuan hanya mempelajari instant flash secara kebetulan. Satu-satunya langkah yang bisa dia andalkan kemungkinan besar hanya ini. Kalau tidak, mengapa dia bergegas ke perpustakaan kitab suci saat ini? Baru saja, senior magang hanya ceroboh dan tidak menggunakan kekuatan penuh Hemu. Itu sebabnya dia bisa lolos. Meskipun instant flash sangat mengesankan, itu hanyalah teknik bela diri kelas menengah tier 1 tapi masih bisa dikalahkan. Liu Ruosui telah pulih dari keterkejutannya dan kembali menjadi dewi yang memikat jiwa. Wan Yuan sudah lama bernafsu pada Liu Ruosui. Melihat Liu Ruosui mengejarnya seperti ini membuatnya mabuk karena senang. Tadi, dia memang belum menggunakan kekuatan penuhnya. Itu sekitar 70% kekuatan. Namun Ye Yuan masih berhasil menghindarinya. Namun, kekuatan masih menjadi kunci kemenangan. Teknik gerakan pada akhirnya membantu. Apa yang dikatakan Liu Ruosui benar. Flash instan tidak terlalu kuat. Secara alami, beberapa teknik dapat melawannya. Kecuali bahwa langkah dari Ye Yuan ini meningkatkan kewaspadaan Wan Yuan. Dia harus kembali dan memperingatkan Fei Qingping dengan benar untuk tidak meremehkan lawannya. Sepertinya hati Sister Liu sejelas cermin. Kali ini, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan bocah ini hidup lagi. Sepertinya kita harus kembali dan menyiapkan beberapa kartu tersembunyi untuk Fei Qingping. Setelah Ye Yuan melepaskan keduanya, dia langsung pergi ke perpustakaan kitab suci. Sejauh yang dia ketahui, Ye Yuan tidak keberatan mengungkapkan instant flash. Lagi pula bukan itu yang dia andalkan. Lebih jauh lagi, apa yang baru saja dia tampilkan hanya pada tahap sukses besar. Ketergantungan terbesar Ye Yuan secara alami adalah pada Absolute Yang Finger. Tapi teknik ini tidak bisa ditampilkan di depan orang luar, atau dia akan mendapat banyak masalah. Oleh karena itu, dia datang ke perpustakaan kitab suci untuk memilih teknik bela diri. Teknik bela diri di perpustakaan kitab suci tidak terlalu mendalam. Sekte awan tenang secara alami tidak akan melepaskan teknik bela diri yang mendalam ke dunia sekuler. Tapi bagi Ye Yuan, teknik bela diri ini sudah cukup. Kakak magang senior, saya ingin masuk ke perpustakaan kitab suci untuk memilih 2 teknik bela diri. Ye Yuan meminta dan menyerahkan token identitasnya kepada kakak magang senior yang bertugas. Kakak magang senior yang menjaga perpustakaan kitab suci adalah Zhao Chunyang dari peringkat bumi. Ketika dia melihat token dengan simbol yang menunjukkan status Yellow Rank, penghinaan bisa dilihat dari matanya. Token identitas dibuat oleh Akademi dan Wu yang mewakili status seseorang sebagai siswa. Selama seseorang memasukkan sedikit energi esensi, seseorang akan dapat memeriksa identitas orang yang memiliki token tersebut. Kamu Yuan, Zhao Chunyang sepertinya merasa pernah mendengar nama itu di suatu tempat sebelumnya. Setelah merenungkan beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari dan bertanya, kamu adalah ranking terakhir Akademi, Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan menjawab, jika tidak ada Ye Yuan kedua, maka itu adalah aku. Ye Yuan tidak terganggu dengan julukan ranking terakhir karena itu semua sudah berlalu. Mendengar ini, Zhao Chunyang menjadi tertarik. Menyerahkan token kembali ke Ye Yuan, dia memegangnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu adalah favorit besar di akademi sekarang. Ranking terakhir sebenarnya berani menandatangani kontrak hidup dan mati dengan orang lain. Apa yang kamu pikirkan? Ye Yuan juga tidak bermaksud untuk menutupi dari Zhao Chunyang. Jadi dia tersenyum dan menjawab, orang lain sudah menaiki kepalaku. Aku tidak mungkin bersikap seperti pengecut, bukankah begitu? Hahaha, itu benar. Tapi kekuatanmu, Zhao Chunyang adalah orang yang belak-belakan dan tidak takut orang lain akan merasa canggung. Hahaha, makanya aku kesini untuk memilih teknik bela diri. Menajamkan tombakmu di saat-saat terakhir, meski tidak tajam, setidaknya berkilau. Kata-kata ini tidak salah, tapi tinggal 3 hari lagi, bukankah itu terlalu pendek? Itu sesuatu yang tidak dapat membantu. Saya percaya kakak magang senior juga menyadari bahwa saya mengabaikan kultivasi di masa lalu yang menyebabkan pondasi saya buruk. Bahkan jika hanya 3 hari,
Itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa, bukankah begitu? Zhao Chunyang menilai Ye Yuan sekali lagi dan tiba-tiba tersenyum. Lalu dia berkata, "Menarik. Sepertinya kamu sangat berbeda dari rumor. Masuklah kalau begitu. Kamu punya waktu 2 jam, terima kasih banyak, kakak magang senior." Zhao Chunyang menepuk pundak Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Pilihlah dengan baik. Aku akan mendukungmu ketika saatnya tiba." Bab 27, Menumpuk Telapak Berlapis Ombak. Perpustakaan Kitab Suci Akademi dan Wu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kedua hanya dibuka untuk mereka yang berada di alam kondensasi roh. Ye Yuan saat ini secara alami tidak memiliki hak untuk masuk. Bagian pertama mengumpulkan teknik bela diri tingkat 1. Itu sempurna untuk digunakan Ye Yuan saat ini. Seluruh bagian dikemas dengan rak buku. Ada hukum kultivasi, teknik bela diri, serta buku-buku yang berkaitan dengan pil obat tingkat 1. Mereka disortir ke dalam kategori dan mencakup segalanya. Buku-buku ini semuanya adalah batu gosok, satu dokumen asli secara alami disimpan di markas besar Sekte Awan Tenang. Mengenai hukum kultivasi, Ye Yuan sudah mengembangkan Spirit Bristle 9 yang ilahi art, secara alami, tidak perlu mengolah yang lain. Dan buku-buku tentang pil obat ini bahkan tidak dianggap sebagai pengantar oleh Ye Yuan, jadi mereka secara otomatis diabaikan olehnya. Hanya teknik bela diri tingkat 1 yang berguna untuk Ye Yuan saat ini. Ye Yuan pergi ke area rak buku tempat teknik bela diri disimpan dan mulai mencari teknik bela diri yang cocok untuknya. Dengan santai mengambil sebuah buku, dia melihat Blazing Palm tertulis di atasnya. Itu adalah teknik bela diri tingkat 1 kelas menengah dengan atribut api. Membolak-balik isinya, Ye Yuan menggelengkan kepalanya. Teknik bela diri semacam ini terlalu kasar, tidak ada kedalaman sama sekali, dan kekuatannya juga terlalu lemah. Meskipun buku itu membual sampai bunga berjatuhan dari langit, dengan wawasan Ye Yuan, buku itu akhirnya diabaikan juga. Menempatkan buku Blazing Palm kembali ke rak, Ye Yuan dengan santai melihat beberapa teknik bela diri, tapi semua buku ini adalah teknik bela diri pada level yang sama dengan Blazing Palm, mencolok tanpa substansi. Seiring berjalannya waktu, Ye Yuan sudah melihat-lihat beberapa lusin buku, namun tidak ada satupun yang masuk ke matanya. Ye Yuan hanya bisa menghela nafas, berpikir bahwa Sekte Awan Tenang ini sangat pelit, hanya menggunakan buku teknik umum ini untuk dipajang di depan. Tapi setelah memikirkannya, dia merasa lega. Hukum kultivasi dan teknik bela diri adalah dasar dari sebuah sekte. Bagaimana hukum kultivasi yang benar-benar penting dapat dengan santai ditempatkan di dunia sekuler? Ye Yuan tahu bahwa tidak mungkin menemukan teknik bela diri yang dia inginkan di rak-rak ini, jadi dia berjalan lebih dalam. Teknik bela diri di rak-rak ini jelas jauh lebih rendah, tetapi kualitasnya meningkat 1 tingkat, mereka pada dasarnya mencapai tier 1 bermutu tinggi. Membolak-balik beberapa buku, Ye Yuan masih tidak menemukan apapun yang membuatnya puas. Bukannya dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, tetapi sebaliknya, dia ingin melihat apakah ada wawasan yang bermanfaat dalam teknik bela diri ini. Bagi Ye Yuan, tier 1 kelas menengah dan tier 1 kelas superior tidak memiliki banyak perbedaan. Teknik bela diri tingkat rendah mungkin tidak buruk, sedangkan teknik bela diri tingkat tinggi mungkin tidak baik. Ambil contoh flash instan misalnya, itu hanya teknik bela diri tingkat 1 tingkat menengah, tetapi teknik bela diri ini memiliki beberapa aspek yang berbeda, jadi Ye Yuan mengotak-atiknya. Ye Yuan baru saja melihat teknik bela diri flash instan ini. Sekilas membacanya, dia tahu bahwa wawasan penciptanya masih terlalu rendah. Apa yang dia ubah sudah jauh lebih kuat dari apa yang tertulis di buku. Jelas, tidak ada artinya lagi untuk menelitinya. Berjalan lebih jauh ke dalam, tidak ada lagi buku di rak tetapi tumpukan potongan batu giok yang berserakan. Ye Yuan tahu bahwa disinilah inti dari lapisan pertama diletakkan. Teknik bela diri yang sangat mendalam tidak dapat dicatat di atas kertas, hanya potongan batu giok yang bisa merekam atau menirunya. Ye Yuan menggunakan energi esensinya untuk memeriksa beberapa keping batu giok. Semua teknik bela diri ini adalah teknik bela diri tingkat 1 bermutu tinggi. Ini sebenarnya sudah sangat langka. Setiap bagian dari batu giok ini, ketika ditempatkan di dunia luar, adalah objek yang bernilai tinggi. Lagi pula, seniman bela diri Essence Ki Realm merupakan bagian terbesar dari populasi di negara bagian Qin,
dan sebagian besar dari mereka mengolah teknik bela diri tingkat rendah atau menengah. Satu potongan giok teknik bela diri bermutu tinggi bagi mereka adalah sesuatu yang hanya bisa mereka impikan. Itu cukup untuk segera meningkat kekuatan mereka satu tahap. Namun, Ye Yuan tidak terlalu tertarik dengan teknik bela diri tingkat tinggi ini. Dia hanya melihat sebentar sebelum meletakkannya kembali. Ye Yuan sudah berjalan ke bagian terdalam dari lapisan pertama. Jika dia masih tidak dapat menemukan teknik bela diri yang dia sukai, dia hanya bisa puas dengan teknik bela diri tingkat tinggi ini. Di rak terakhir hanya ada 3 buah batu giok. Jelas, ketiga keping batu giok ini tidak sama dengan yang lainnya. Ye Yuan mengambil keping giok pertama, menyuntikkan energi esensi, dan informasi di dalam keping giok tercermin dalam pikiran Ye Yuan. Lompatan 1000 kaki, sebuah teknik gerakan, ketika dikuasai ke tahap sukses besar, itu bisa mengecilkan jarak hingga beberapa inci dan melintasi 1000 kaki dalam sekejap. Sedikit menarik, Ye Yuan memeriksa detail lompatan 1000 kaki. Teknik gerakan ini memiliki poin uniknya. Dibandingkan dengan instant flash, gerakan lompatan 1000 kaki dalam garis lurus lebih menonjol. Itu agak berguna terlepas dari apakah menggunakannya untuk menyelinap, menyerang, atau melarikan diri. Teknik gerakan ini sudah mencapai tier 1 tingkat superior. Menempatkan batu giok lompatan 1000 kaki kembali ke rak, Ye Yuan mengambil batu giok kedua. Itu adalah teknik bela diri atribut petir yang jarang terlihat yang sangat sulit dipelajari. Dari segi tingkatan, itu mirip dengan lompatan 1000 kaki. Meskipun mungkin sulit, itu tidak menarik banyak minat dari Ye Yuan. Dia dengan santai mengambil potongan batu giok ketiga dan menyelidikinya. Apa ini? Tumpukan gelombang di telapak tangan berlapis. Teknik bela diri yang tidak lengkap, diperkirakan setidaknya tingkat 3 ke atas. Hanya saja itu tidak lengkap, menyebabkan nilainya saat ini jatuh ke kategori tingkat 1 tingkat tinggi. Ye Yuan tertarik dengan pengenalan potongan batu giok itu. Tapi itu bukan karena nilai teknik bela diri ini tinggi. Teknik bela diri tingkat 3 bukanlah teknik bela diri tingkat tinggi bagi Ye Yuan. Yang benar-benar membuatnya tertarik adalah bahwa teknik bela diri ini adalah teknik bela diri yang sangat memperhatikan cara kekuatan digunakan. Saat dikuasai, itu bisa melepaskan kekuatan seseorang berkali-kali, bahkan beberapa lusin kali. Kekuatannya sangat besar. Pengenalan pada batu giok ini seharusnya ditinggalkan oleh sosok yang kuat baik dari Sekte Awan Tenang atau Akademi dan Wu. Jika seseorang bisa mengeksekusi teknik ini hingga batasnya, melompati barisan selama pertempuran hanya akan seperti makan nasi dan minum air. Ye Yuan menghela nafas kagum. Secara alami, Ye Yuan juga tahu bahwa teknik bela diri semacam ini akan menjadi lebih sulit untuk ditingkatkan seiring dengan kemajuannya, kesulitannya akan meningkat berkali-kali lipat. Sederhananya, mudah melepaskan kekuatan 2 kali lipat, tapi kesulitannya akan meningkat 4 kali lipat. Setelah itu menjadi 8 kali, 16 kali, bahkan 32 kali. Semakin maju, semakin menakutkan jadinya. Secara alami, kesulitannya juga akan menjadi semakin besar. Meski begitu, ini adalah teknik bela diri yang cukup menakjubkan, tapi sayangnya, itu terlalu tidak lengkap. Oh, kamu memilih teknik bela diri ini? Melihat teknik bela diri yang dipilih Ye Yuan, Zhao Cunyang sangat terkejut. Itu benar, Ye Yuan tahu bahwa Zhao Cunyang akan terkejut. Tapi, teknik bela diri ini mungkin kuat, tapi tidak lengkap. Zhao Cunyang mencoba membujuk Ye Yuan. Aku tahu, tapi teknik bela diri ini terlihat sangat mengesankan. Aku akan mencoba dulu, kita akan membicarakannya lagi lain kali. Ye Yuan tersenyum dan kemudian menjawabnya. Tidak hanya itu tidak lengkap, tetapi juga sangat sulit untuk dipelajari. Anda tahu senior magang Brother Long Tang? Bukan, dia juga pernah mencoba mempelajari teknik ini. Tetapi pada akhirnya, dia menyerah. Teknik ini terlihat luar biasa. Tapi itu pekerjaan yang berat namun tidak membuahkan hasil. 3 hari. Bahkan jika kamu brilian, paling banter kamu bisa mempelajari gelombang lapisan pertama. Itu tidak akan banyak berguna. Sebenarnya kata-kata Zhao Cunyang sudah sangat implisit, menurut pendapatnya. Bahkan jika Ye Yuan menghabiskan waktu sebulan, dia mungkin tidak dapat mempelajari gelombang lapisan pertama. Apa konsep gelombang lapisan pertama? Hanya peningkatan 2 kali kekuatan tidak bisa mengimbangi perbedaan kekuatan antara Ye Yuan dan Fei Qingping. Daripada itu, mungkin lebih baik mempelajari teknik bela diri yang lebih praktis saja. Ye Yuan memiliki kesan yang cukup baik terhadap Zhao Cunyang ini.
Setidaknya dia tidak melihat dirinya sebagai lelucon seperti yang lain. Jadi dia tersenyum dan kemudian berkata, "Terima kasih banyak atas perhatian Anda, saudara magang senior. Tapi saya punya rencana sendiri, mengenai pertandingan kematian 3 hari dari sekarang. Saya rasa saya bisa mengatasinya." "Ini, baiklah kalau begitu. Karena kamu bersikeras, aku tidak akan membujukmu lagi. Cobalah yang terbaik." Zhao Cunyang menggelengkan kepalanya dan hanya bisa menghela nafas. Bab 28, Persiapan untuk pertempuran di lokasi tersembunyi di Akademi Danwu. Dua orang sedang berdiskusi dengan suara rendah. "Qingping, bagaimana menurutmu tentang pertandingan kematianmu dengan Ye Yuan?" "Apa yang harus dipikirkan? Bunuh saja dia, kehidupan orang ini benar-benar sulit. Terakhir kali dia dikirim pulang, dia sudah tidak bernafas. Siapa sangka setelah beberapa hari, dia akan hidup dan sehat. Sekarang, saya tidak akan memberinya kesempatan." Kata-kata Fei Qingping dipenuhi dengan penghinaan terhadap Ye Yuan. Ye Yuan dan Wan Yuan tumbuh bersaing satu sama lain. Jadi dia sangat mengerti tentang sifat Ye Yuan dan juga kekuatannya. Oleh karena itu, dia tidak merasa terbebani untuk membunuh Ye Yuan selama pertandingan kematian. Sehubungan dengan pertanyaan Wan Yuan, Fei Qingping merasa itu sangat tidak biasa. Jadi dia bertanya, "Tuan Muda Wan, mendengarkan kata-kata Anda, apakah Anda berpikir bahwa saya akan kalah darinya selama pertempuran ini?" Wan Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak akan mengatakan kalah darinya. Aku hanya merasa bahwa kali ini, setelah Ye Yuan kembali, dia agak tidak biasa, seperti, agak berbeda dari masa lalu." Aku bertanya-tanya apa itu. Tentu saja, dia berbeda. Tetapi bukankah itu hanya naik 2 alam kecil? Namun, dari caraku melihatnya, dia mungkin akan tetap seperti ini selama sisa hidupnya. Meskipun Fei Qingping 2 tahun lebih tua dari Wan Yuan, dia selalu memperlakukan Wan Yuan sebagai bos. Melihat bagaimana Fei Qingping memandang rendah Ye Yuan seperti itu, Wan Yuan merasa itu sangat tidak pantas, dan ingin menegurnya. Namun, dia juga merasa pendapat Fei Qingping benar. Lelucon seperti lumpur busuk yang bahkan tidak bisa menopang tembok, bisakah dia menjungkir balikkan surga? Meskipun Fei Qingping bukanlah bakat yang luar biasa, dia adalah seniman bela diri alam esensi Qi tingkat keempat yang berpengalaman, hanya selangkah lagi dari alam esensi Qi tingkat kelima. Tingkat keempat dan tingkat ketiga bahkan tidak berada pada level yang sama. Jadi, Fei Qingping punya alasan bagus untuk memandang rendah Ye Yuan. Langkah kecil ini tidak mudah untuk dilewati. Akademi Danwu adalah akademi untuk para elit. Praktis siapapun di sini, ketika ditempatkan di dunia luar, bisa melompati peringkat selama pertempuran. Sumber daya yang mereka nikmati, keterampilan dan teknik bela diri yang mereka pelajari, serta bimbingan dari guru yang ulung, semua ini tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang dari dunia luar. Namun, di dalam Akademi Danwu, melompati barisan selama pertempuran adalah hal yang menantang untuk dilakukan, kecuali seseorang benar-benar memiliki bakat luar biasa. Jika Long Tang atau Feng Ziruo hanya berada di alam esens Qi tingkat ketiga, Wan Yuan tidak ragu bahwa mereka bisa melompat peringkat untuk mengalahkan Fei Qingping. Tetapi jika itu adalah Ye Yuan, jika dia bisa mengalahkan Wan Yuan sampai mati, dia tidak akan mempercayainya. Karena dia mengerti Ye Yuan dengan sangat baik, setelah hening sejenak, Wan Yuan masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Qingping, pertandingan kematian kali ini, kamu hanya bisa menang. Kekalahan tidak akan ditoleransi. Walaupun Ye Yuan hanya seekor tikus, kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk kalahkan dia. Ingatlah bahwa kamu tidak boleh menganggapnya enteng, mengerti?" Melihat sikap ceroboh Fei Qingping tentang kata-katanya, Wan Yuan akhirnya menjadi marah. "Jika kamu masih memiliki sikap ini, aku akan melenyapkanmu terlebih dahulu. Kamu tidak hanya mewakili dirimu sendiri dalam pertandingan ini. Kamu juga akan mewakili keluarga Wan. Manor Bintang Mabuk, jika kamu dikalahkan oleh Ye Yuan, kemana kamu ingin ayahku dan aku untuk menempatkan wajah kami?" Raungan Wan Yuan mengejutkan Fei Qingping sejenak. Otaknya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tapi satu hal yang jelas, dan Wan Yuan benar-benar marah. Untuk Wan Yuan begitu peduli dengan Ye Yuan, itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku mengerti, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghabisinya." Merasakan murka Wan Yuan, Fei Qingping tidak berani bersikap sombong dan dengan patuh menjanjikan hal ini. Sambil menghela nafas, Wan Yuan berkata, "Qingping,
Aku tahu kamu merasa Ye Yuan bahkan tidak layak untuk dilihat. Sebenarnya, bukankah itu sama bagiku? Tapi kali ini setelah dia kembali ke akademi, aku terus merasa ada yang tidak beres. Mati dengan cara apa? Fei Qingping mau tidak mau menjadi penasaran setelah Wan Yuan mengatakan itu. Dia tahu bahwa meskipun Wan Yuan lebih muda 2 tahun darinya, dia sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, sama seperti ayahnya. Terlepas dari apakah itu bakat atau kecerdasan, Fei Qingping jauh lebih buruk daripada Wan Yuan. Itulah mengapa dia dengan tulus diyakinkan untuk menjadi pengikutnya. Hari ini, aku pergi mencarinya untuk menghancurkan semangatnya dan memberinya masalah. Aku menggunakan 70% kekuatanku, tapi aku gagal menangkapnya. Siapa yang tahu kapan bocah itu berhasil mempelajari instant flash dan bahkan melatihnya menjadi hebat tahap sukses. Apa, instant flash, panggung sukses besar, bagaimana mungkin? Fei Qingping terkejut. Dia rupanya tahu apa arti instant flash pada tahap sukses besar. Itu berarti Ye Yuan sudah berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Jika sudah seperti ini, peringatan Wan Yuan bukanlah tindakan yang tidak perlu. Seolah-olah dia mengkonfirmasi pertukarannya dengan Ye Yuan hari ini. Wan Yuan merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya, berkata, itu benar, ini adalah kilat instan pada tahap sukses besar. Bukankah itu terlalu tak tahu malu? Bagaimana mungkin dia bisa mempelajari gerak kaki yang begitu mendalam? Mungkinkah itu kebetulan? Fei Qingping tiba-tiba mulai mengoceh tidak jelas. Wan Yuan berkata dengan suara yang dalam, kebetulan, mengapa kamu tidak mencoba mengeksekusi flash instan pada tahap sukses besar dengan keberuntungan untuk saya lihat? Sebenarnya, dia menimbulkan banyak masalah selama perjalanannya kembali ke ibu kota. Dia bahkan pergi ke Manor Bintang Mabuk untuk membuat keributan, dan ayah tidak dapat melakukan apapun padanya. Kali ini dalam perjalanan kembali ke sini, ayah mengatur seorang pembunuh Mosa, namun hasilnya adalah Ye Yuan benar-benar tiba di akademi dengan selamat. Itu sebabnya aku merasa ada yang aneh dengan Ye Yuan setelah dia kembali. Lalu, apa yang harus kulakukan? Pada titik ini, Fei Qingping benar-benar panik. Menepuk pundaknya, Wan Yuan perlahan berkata, tenang, bahkan jika dia sedikit tidak biasa, perbedaan kekuatan antara kalian berdua tidak bisa dibuat-buat. Namun, kamu tidak bisa lengah selama 3 hari ini. Anda harus memanfaatkan sepenuhnya semua waktu yang Anda miliki. Mendengar Wan Yuan mengatakan semua ini, Fei Qingping benar-benar tidak berani menurunkan kewaspadaannya kali ini. Pertempuran ini adalah pertandingan kematian di mana hidup dan mati harus ditentukan. Fei Qingping tidak mau memperlakukan hidupnya dengan bercanda. Tuan Muda Wan, beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Saya benar-benar akan mendengarkan Anda. Melihat bagaimana dia benar-benar menganggap serius, Wan Yuan mengeluarkan sebotol pil obat dan meletakkannya di depan Fei Qingping. Dia berkata, ini adalah pil pengumpul esensi yang disempurnakan ayahku. Keefektifannya 50% lebih besar dari pil esensi Qi. 3 hari ini, kamu akan menggunakan pil ini untuk meningkatkan kekuatanmu. Kamu pasti harus menerobos ke esensi tingkat kelima alam Qi. Mata Fei Qingping berbinar. Jika dia bisa menembus ke alam Qi tingkat kelima esens, maka peluang kemenangannya akan meningkat secara signifikan. Seperti yang dikatakan Wan Yuan, perbedaan kekuatan bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditembus. Seniman bela diri esens Qi Realem tingkat kelima versus seniman bela diri esens Qi Realem tingkat ketiga. Dia benar-benar tidak punya alasan untuk kalah. Segera, Fei Qingping membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih banyak atas dukungan Tuan Muda Wan. Menganggukkan kepalanya, Wan Yuan mengakuinya dengan tenang dan terus berkata, satu hal lagi, 3 hari ini, kamu juga harus mengerahkan seluruh upayamu untuk melatih laser capturing hand. Gunakan itu untuk melawan instant flash, dan kamu akan menjadi tak terkalahkan. Di ruang pelatihan di Akademi Danwu, Ye Yuan berdiri diam dengan mata tertutup rapat seolah tertidur. Sejak dia melihat potongan batu giok, Ye Yuan sudah berdiri di sini selama hampir 2 jam. Tiba-tiba, mata Ye Yuan terbuka, mengambil langkah mundur, dia kemudian melakukan gerakan telapak tangan. Menumpuk telapak berlapis gelombang, gelombang lapisan pertama. Semburan angin terbawa ke depan, dan dengan ledakan, telapak tangan yang berdaging menabrak dinding. Dinding yang ditabrak dibuat penyok, tapi bisa dilihat pulih dengan cepat dengan mata telanjang. Melihat ke dinding, Ye Yuan menggelengkan kepalanya.
Telapak tangan berlapis gelombang susun ini memang sulit untuk dilatih. Tidak heran senior magang Brother Zhao menyarankan saya untuk menyerah. Saya sudah menggunakan 2 jam untuk menyesuaikan energi esensi di tubuh saya. Namun telapak tangan ini masih belum memiliki efek gelombang lapisan pertama. Ye Yuan menghela nafas. Jika Zhao Cunyang melihat ini, rahangnya pasti akan tercengang. Perlu diketahui, saat itu ketika Long Tan sedang melatih teknik bela dirinya, gelombang lapisan pertama baru dikuasai setelah sebulan. Meskipun Ye Yuan belum menguasainya, dia sudah tidak jauh dari menguasai gelombang lapisan pertama, dan dia hanya melatihnya selama 2 jam. Sekali lagi, Ye Yuan tidak putus asa, mengikuti metode asli yang disebutkan. Dia mulai mengedarkan energi esensi di dalam tubuhnya sekali lagi. Bab 29, Taruhan. Stacking Wafes Layeret Palem sebenarnya adalah teknik bela diri yang menciptakan resonansi antara energi esensi dalam tubuh manusia dan energi esensi surga dan bumi, memperkuatnya untuk merusak musuh. Sama seperti melempar batu ke dalam air akan menyebabkan riak menyebar keluar. Menggambarkannya sepertinya mudah, tetapi untuk benar-benar mencapainya sama sulitnya dengan mencapai surga. Energi esensi langit dan bumi adalah keberadaan yang samar dan halus. Untuk menciptakan resonansi, seseorang harus memiliki pemahaman yang sangat mendalam terhadap energi esensi langit dan bumi. Untuk seniman bela diri, mengolah energi esensi adalah naluriah. Seseorang hanya perlu mengumpulkan energi esensi sesuai dengan keterampilan bela diri yang sesuai. Itu hanyalah masalah mengetahui bagaimana melakukan sesuatu, tetapi tidak memahami mengapa. Meskipun setiap seniman bela diri mengolah energi esensi, kemungkinan besar tidak ada yang bisa mengatakan apa sebenarnya energi esensi itu. Saat ranah kultivasi meningkat, seniman bela diri akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap energi esensi. Ketika benar-benar tidak tahu tentang energi esensi, seseorang hanya bisa melalui pelatihan tanpa henti untuk dapat perlahan-lahan memahami resonansi semacam itu untuk menguasai stacking Wafes Layeret Palem. Itulah alasan mengapa teknik telapak tangan ini sangat sulit dipelajari. Ye Yuan memiliki ranah kultivasi yang sangat tinggi di kehidupan sebelumnya. Selain itu, dia juga memiliki pencapaian yang luar biasa dalam alkimia Dao. Itulah mengapa lebih mudah baginya untuk mempelajari teknik ini. Perlahan mengangkat telapak tangan kanannya, cahaya kuning bumi yang samar mulai mengembun di telapak tangan Ye Yuan, membentuk pusaran kecil. Melepaskan serangan telapak tangan, cahaya kuning redup menyebar seperti riak air. Tembok itu tenggelam dengan keras dan penyoknya bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Telapak tangan berlapis gelombang bertumpuk, Ye Yuan berhasil mengeksekusinya pada serangan telapak tangannya yang kedua. Yah, perasaannya baik-baik saja, tapi masih belum stabil. Juga, waktu pelaksanaannya terlalu lama. Sepertinya aku masih perlu berlatih lebih banyak, gumam Ye Yuan pada dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pagi ini, arena pertempuran dikelilingi oleh banyak orang yang ibarat air pun tidak bisa merembes. Setelah 3 hari berlalu, hampir semua orang di Akademi dan Wu tahu tentang pertandingan kematian Ye Yuan dan Fei Qingping. Di dunia ini, tidak ada kekurangan orang yang suka menonton pertunjukan bagus, itu sama di mana-mana. Meskipun yang bertarung dalam deathmatch hanyalah 2 karakter kecil, itu tetap merupakan deathmatch. Itu berarti satu pihak pasti akan mati. Siapa yang akan melewatkan pertunjukan yang begitu bagus? Lagi pula, tidak ada pertandingan kematian di Akademi dan Wu selama lebih dari 2 tahun. Pertandingan kematian bahkan belum dimulai. Tetapi semua orang sudah berdiskusi dalam kelompok bertiga dan berlima. Menurut kalian siapa yang akan menang? Orang lain memandangnya seolah-olah dia idiot. Apakah kamu terbelakang? Realem Ki Esensi tingkat ketiga versus Realem Ki Esensi tingkat keempat? Apa yang bisa ditebak? Apakah menurutmu Ye Yuan adalah senior brother magang Long? Hehe, siapa yang tahu? Mungkin Ye Yuan memiliki sesuatu yang mengejutkan di lengan bajunya. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia menghabiskan beberapa hari terakhir berkultivasi dalam pengasingan tertutup? Mungkin ketika dia muncul, dia akan berada di tingkat 4 Essence Ki Realem sudah. Orang itu tidak keberatan dan malah tertawa. Kata-katanya sekali lagi bertemu dengan penghinaan. Apa gunanya memeluk kaki Buddha di saat-saat terakhir? Ye Yuan bukan satu-satunya yang pergi ke pengasingan tertutup. Fei Qingping itu juga menghabiskan 3 hari dalam pengasingan tertutup.
Kudengar Fei Qingping selama ini telah terjebak di alam esensi Qi tingkat keempat untuk waktu yang lama. Kali ini, siapa yang tahu dia bisa langsung menerobos ke alam esensi Qi tingkat kelima. Ye Yuan itu pasti sudah mati. Itu belum tentu benar. Kudengar Ye Yuan berhasil mempelajari instant flash, dan itu bahkan pada tahap sukses besar. Ini secara praktis berarti dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Kilat instan, apa gunanya? Kekuatan tempur yang menyebalkan. Ranah kultivasi rendah, jangan bilang dia harus tetap menggunakan kilat instan, ketika energi esensinya akhirnya habis, bukankah dia masih bisa dikalahkan? Selain itu, kilat instan mungkin luar biasa, tapi itu tidak terkalahkan. Oke. Saya menduga bahwa Ye Yuan menutupi kelemahannya selama 3 hari pengasingan tertutup ini, sulit untuk meningkatkan ranah kultivasi dalam waktu singkat, jadi mungkin dia melatih beberapa teknik bela diri yang luar biasa. Saya dengar itu beberapa hari sebelumnya. Ye Yuan pergi ke perpustakaan kitab suci. Oh benar, bukankah senior magang Brother Zhao yang bertugas saat itu? Senior magang Brother Zhao. Teknik bela diri apa yang Ye Yuan pilih? Zhao Chunyang yang saat ini mendengarkan analisis kekuatan tidak menyangka topik itu tiba-tiba beralih ke dia. Mendengar pertanyaan mereka, dia langsung menjawab, itu adalah telapak tangan berlapis gelombang bersusun. Aku sudah bilang begitu. Ye Yuan ini keterlaluan. Banyak pilihan, namun dia hanya harus memilih teknik bela diri ini. Bahkan senior magang Brother Long menghabiskan waktu sebulan sebelum dia berhasil menguasai gelombang lapisan pertama. Ye Yuan adalah terlalu percaya diri. Apakah dia pikir dia lebih kuat dari senior magang Brother Long? Bahkan jika dia lebih kuat dari senior magang Brother Long, berapa lama dia harus menguasai gelombang lapisan pertama? Setengah bulan, 10 hari, 7 hari. Hahaha, semakin banyak orang itu berbicara, semakin lucu dia menemukannya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Jadi itu teknik bela diri itu? Aku masih berharap dia bisa menciptakan keajaiban dengan menjadi kuda hitam, dan menghabisi Fei Qingping itu. Sepertinya aku berharap terlalu banyak. Kurasa pertandingan kematian ini tidak ada gunanya untuk tonton. Ye Yuan sudah pasti mati. Saya sudah lama mengatakan bahwa tidak ada yang layak ditonton, tetapi Anda tidak mempercayai saya. Ye Yuan ini hanyalah anak manja yang dibantu ayahnya dengan paksa untuk naik 2 alam kultivasi. Kekuatan tempur apa yang bisa dia miliki? Jika itu bukan pertandingan kematian, saya bahkan tidak akan repot untuk datang dan menonton. Coba tebak, berapa banyak gerakan yang akan diambil Fei Qingping untuk menghabisi Ye Yuan? Itu 20 jurus, kata orang ini dengan tidak yakin. 20 gerakan? Kamu berharap terlalu banyak, paling banyak 5 gerakan. Magang senior, Saudara Zhao, bagaimana menurutmu? Orang lain bertanya pada Zhao Chunyang. Itu aku tidak terlalu yakin, tapi aku merasa itu bukan tidak mungkin bagi Ye Yuan, jawab Zhao Chunyang. Zhao Chunyang tidak cukup percaya diri, tetapi sejak bertemu Ye Yuan hari itu, dia merasa sesuatu akan terjadi, tapi semua tanda dengan jelas menunjukkan bahwa Ye Yuan tidak mungkin menang. Zhao Chunyang juga tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan ini. Orang itu mengira dia salah dengar dan baru saja akan membuka mulutnya ketika suara lain terdengar dari belakangnya. 10 gerakan, junior magang Brother Ye menang. Suara itu tidak berusaha untuk bersembunyi, dan banyak orang di sekitarnya mendengarnya. Suara itu seperti bom yang baru saja meledak, dan semua orang melirik ke arah itu. Sebelum ini, pendapat semua orang sepihak, berpikir bahwa Ye Yuan tidak mungkin menang. Keduanya yang memprediksi berapa banyak gerakan yang akan dilakukan Ye Yuan sebelum dia kalah bukanlah minoritas. Oleh karena itu, suara ini bisa dikatakan sangat berbeda, sehingga semua diskusi lainnya terhenti. Tang Yu, kamu baik-baik saja? Seseorang mengenali siapa itu. Justru Tang Yu yang kembali ke akademi dan Wu bersama Ye Yuan. Bahkan ada seorang wanita muda di sampingnya, yang merupakan Lu Er. Benar, Tang Yu, aku pernah mendengar bahwa kamu telah berjalan sangat dekat dengan orang tolol itu baru-baru ini. Itukah sebabnya kamu juga menjadi terbelakang? Hahaha, masalah kembalinya Tang Yu dan Ye Yuan jelas tidak bisa disembunyikan dari orang lain. Itu telah diketahui selama beberapa hari ini. Tang Yu tanpa emosi menyapu semua orang dan tersenyum dingin. Dia kemudian berkata, 100 essence Qi Pills, siapa yang berani bertaruh denganku? Kata-kata Tang Yu sekali lagi membuat semua orang diam, tetapi ekspresi mereka bahkan lebih seperti sedang melihat orang bodoh. Tang Yu,
Apakah kamu benar-benar menjadi bodoh? Cukup sampah busuk. Jika saya kalah, saya akan membayar Anda masing-masing 100 pil essence ki. Tetapi jika saya menang, Anda masing-masing akan membayar saya 100 pil essence ki. Jika Anda tidak berani, diamlah. Pada saat ini, suara dominan Tang Yu merembes keluar. Seperti yang diharapkan, saat dia mengatakan bahwa sebagian besar orang langsung tutup mulut. 100 essence ki pills bukanlah jumlah yang kecil, itu praktis jumlah penggunaannya selama 3 bulan. Meskipun ada banyak orang yang tidak keberatan, itu masih merupakan jumlah yang cukup besar untuk membuat mayoritas merasakan sakit selama beberapa bulan. Kalau begitu ayo bertaruh, siapa yang takut padamu? Tapi setidaknya ada beberapa ratus orang di sini. Jika kamu kalah, bisakah kamu membayar? Pada saat ini, mereka yang berhubungan baik dengan Wan Yuan tidak dapat melihat lagi, dan salah satu dari mereka segera melompat keluar dan menghadapi Tang Yu. Tang Yu tertawa dingin dan mengeluarkan sebotol pil obat. Pil essence ki tingkat transenden, semuanya adalah pil essence ki tingkat transenden. Orang itu menatap sampai matanya hampir keluar. Nilai dari 1 pil essence ki tingkat transenden bisa cukup cocok dengan 10 pil essence ki tingkat tinggi biasa. Pil obat ini semuanya disempurnakan oleh Ye Yuan sebelum dia pergi ke pengasingan tertutup. Dia sudah lama meramalkan adegan ini. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan rejeki nomplok. Aku akan bertaruh denganmu. Penonton menoleh ke arah suara itu, hanya untuk melihat Wan Yuan masuk bersama Liu Ruosui dan Fei Qingping. Bab 30, izinkan Anda 3 gerakan. Aku akan bertaruh denganmu. Saat Wan Yuan muncul, dia membawa udara yang mengesankan, mempengaruhi Tang Yu sampai dia kehabisan nafas. Bagus, Tang Yu tidak menjawab dengan ambigu dan langsung menerimanya. Karena kita bertaruh, ayo bermain sedikit lebih besar. Wan Yuan tersenyum dingin pada Tang Yu, membuat orang merasa bahwa rencananya telah berhasil. Bagaimana kamu ingin bermain? Tang Yu mengertakkan gigi dan bertanya. 1000 pil essence ki kelas transenden, bagaimana? Apakah kamu berani bermain? Melihat ekspresi wajah Tang Yu, dia merasa semakin puas. Tang Yu tampaknya takut dengan sosok ini saat dia mengungkapkan ekspresi yang sulit. Meskipun Ye Yuan mengecewakan, ayahnya Ye Hang adalah Grandmaster Alkimia yang dikagumi semua orang. Tidak mungkin kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan pil essence ki ini, kan? Melihat ekspresi Tang Yu, dia menjadi lebih senang dengan dirinya sendiri. Baik, 1000 kalau begitu, apa menurutmu aku takut padamu? Tang Yu mengertakkan gigi dan berkata. Haha, kamu punya nyali. Sekarang, semua orang mendengar itu. Jika saatnya tiba, dan seseorang mengingkari kata-katanya, semua orang akan pergi ke pavilion obat wangi bersama untuk menemukan Ye Hang, teriak Wan Yuan keras. Banyak orang melihat ekspresi Tang Yu dan merasa lebih percaya diri meski tidak memiliki dasar. Aku juga akan bertaruh. 100 pil essence ki bermutu tinggi. Aku akan bertaruh juga. Saya juga. Setelah mendengar nama Ye Hang, semua orang tidak lagi khawatir Ye Yuan akan menyangkal utangnya. Jadi mereka semua secara lisan setuju untuk bertaruh satu demi satu. Setelah menemukan seseorang untuk menjadi saksi, mereka yang berpartisipasi dalam taruhan menandatangani satu demi satu di atas kertas, dan masalah ini dianggap sudah selesai. Melihat semua tanda tangan orang-orang ini, Tang Yu sangat gembira. Sepertinya junior magang Brother Ye masih yang terbaik. Orang-orang ini baru saja kehilangan uang mereka. Di masa depan, kita tidak akan kekurangan essence ki pills lagi. Akan ada sebanyak yang kita mau, Tang Yu berpikir sendiri. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Tang Yu telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Ye Yuan menggunakan kultivasi realem ki realem tingkat ketiga untuk membunuh pembunuh realem ki realem tingkat ketujuh. Bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh karakter minor seperti Fei Qingping? Tidak semua orang punya nyali untuk berpartisipasi dalam taruhan. Hitungan terakhir dari semua yang menandatangani kertas itu lebih dari 200 orang. Ada sejumlah besar pil essence ki yang dipertaruhkan. Jika Ye Yuan benar-benar kalah, ini akan menjadi pukulan telak bagi pavilion obat wangi. Tetapi, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan itu. Terutama Wan Yuan kali ini, dia pasti akan menderita kerugian besar. Setelah bisnis ini diselesaikan, hari sudah larut, Fei Qingping perlahan berjalan ke arena pertempuran. Fei Qingping sebenarnya sudah berada di alam ki esensi tingkat kelima. Itu benar,
Ye Yuan pasti akan hancur sekarang, hahaha. Taruhan 100 pil esens ki bermutu tinggi barusan benar-benar hasil yang bagus. Dalam keadaan yang sama, perbedaan satu wilayah sudah akan menentukan segalanya. Itu sebabnya semua orang tidak optimis tentang Ye Yuan. Jika para siswa ini awalnya masih memiliki jejak keyakinan pada Ye Yuan, setelah melihat realem ki tingkat kelima Fei Qingping sekarang, bahkan jejak keyakinan terakhir itu pun hilang. Mendengarkan opini publik, Fei Qingping merasa sangat segar. Jejak awal kekhawatiran di hatinya sudah sepenuhnya dilupakan. Selama ini, Fei Qingping selalu mengikuti di belakang Wan Yuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia juga akan menjadi fokus semua orang. Setelah hari ini, saya mungkin akan menerima cukup banyak surat cinta dari para gadis. Bukan, Fei Qingping berpikir sendiri. 3 hari terakhir ini, Fei Qingping tidak berani mengendur sedikit pun. Pertama, dia menggunakan 1 hari untuk menerobos kemacetan. Efek Essence Gathering Pil secara tak terduga, membuatnya maju ke alam Ki Essence tingkat kelima dengan lancar. Selanjutnya, dia pergi ke pengasingan tertutup untuk melatih laser capturing hand. Meskipun waktunya agak sempit, di bawah bimbingan Wan Yuan, ada beberapa keberhasilan. Dalam situasi ini, Fei Qingping bahkan tidak bisa menemukan jejak kemungkinan kalah. Sudah jam berapa? Kenapa Ye Yuan belum datang? Dia mungkin belum berani datang dan kabur, hahaha. Kehilangan muka lebih baik daripada kehilangan nyawanya, lagi pula, dia akan mati meski dia datang. Setidaknya dia bisa menyelamatkan nyawanya dengan menemukan ayahnya untuk melindunginya. Hari sudah larut, dan semua orang sudah tidak sabar menunggu. Dalam keadaan seperti ini, semua orang merasa bahwa Ye Yuan terlalu takut, itu sebabnya dia tidak berani datang. Di tempat menonton pribadi di arena pertempuran, 2 pemuda berusia antara 17 dan 18 tahun, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Satu dengan udara yang mendominasi membubung ke langit, sementara yang lain tampaknya memiliki sikap acuh tak acuh terhadap kehidupan. Untuk berpikir bahwa peringkat Martial Roll of Honor yang hebat akan benar-benar membungkuk untuk menonton pertarungan kecil semacam ini, pria berpenampilan acuh tak acuh itu mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut setelah melihat pendatang baru itu. Peringkat 1 dalam daftar bela diri kehormatan, orang yang memancarkan udara mendominasi yang mencapai awan ini sebenarnya adalah sosok legendaris nomor 1 di Akademi dan Wu, Long Tang. Long Tang tidak punya niat untuk menanggapi ejekan pihak lain. Dia tahu bahwa orang di depannya yang terlihat santai sebenarnya adalah lawan yang sangat jahat. Bukankah kamu, peringkat 2 Martial Roll of Honor, datang juga? Long Tang menegur dengan santai. Pria berpenampilan santai ini sebenarnya peringkat 2 dalam daftar bela diri kehormatan, Zuo Bugui. Jika ada siswa lain di sekitar, mereka pasti akan sangat tercengang. Martial Roll of Honor peringkat 1 dan peringkat 2, tampil bersama untuk memperhatikan pertarungan antar pemula. Ini benar-benar tak terbayangkan. Hahaha, aku tidak bisa bertahan lama di peringkat 2 ini. Junior magang Sister Feng tepat di belakangku. Aku khawatir peringkat 2 ini harus berganti pemilik di Battle of Martial Roll of Honor berikutnya. Zuo Bugui memiliki ekspresi tak berdaya. Long Tang tidak berkomentar tentang ini. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Zuo Bugui, seseorang tidak dapat meremas dia seperti yang mereka inginkan. Bahkan dia sendiri harus berhati-hati saat menghadapinya. Bukan hanya kita berdua, Su Yishan, Su Qingfeng, orang-orang itu juga datang. Lihatlah tribun di seberang. Lagi pula, sudah 2 tahun sejak pertandingan kematian terjadi. Bahkan jika itu hanya 2 pemula, itu bukan tidak aneh menarik semua orang, kan? Kalau dipikir-pikir, bukankah kita juga pemula saat itu? Long Tang berkata dengan ringan. Hehe, itu benar. Siapa yang bukan pemula sebelumnya? Tapi orang itu Su Yishan dan Wan Yuan memiliki minat yang sama. Apakah dia di sini untuk menonton lelucon? Lagi pula, keluarga Su dan Pavilion Obat Wangi tidak akur dengan kepribadiannya. Menyaksikan putra Ye Hang terbunuh pasti akan membuatnya mendapatkan kesenangan dari kemalangan orang lain. Zuo Bugui tampaknya sangat jelas tentang pengaturan di dalam ibu kota. Bukan urusanku, kata Long Tang acuh tak acuh. Aku tahu kenapa kamu seperti ini. Aku tahu kamu datang ke sini hari ini karena kamu ingin melihat apakah layeret palm staking wafes yang bahkan kamu tidak bisa kuasai dapat dikuasai oleh pemula, kan? Zuo Bugui tampaknya sangat memahami Long Tang, dan dia langsung menebak tujuan kunjungan Long Tang. Long Tang tidak menyangkalnya. Menganggukkan kepalanya, dia berkata,
Menumpuk telapak berlapis gelombang mungkin merupakan teknik bela diri yang tidak lengkap, tetapi diakui secara publik di dalam akademi sebagai yang paling sulit untuk dikuasai, serta teknik bela diri dengan kekuatan terbesar. Beberapa tahun terakhir ini, secara eksplisit tidak ada yang berani menyentuhnya. Saya ingin melihat apakah Ye Yuan ini sekarang untuk menjadi lelucon, atau apakah dia benar-benar bisa untuk menguasai Stacking Waves Layeret Palm. Zuo Bugui meringkuk bibirnya dan berkata, "Saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Bahkan orang gila seperti Anda menghabiskan waktu sebulan untuk menguasai hanya lapisan pertama. Bagaimana Ye Yuan di ranking terakhir itu bisa menguasainya? Bahkan jika dia menguasainya, apa gunanya gelombang lapisan pertama? Perbedaan antara Fei Qingping dan dia adalah dua alam kultivasi secara keseluruhan." Mungkin, Long Tang tidak mau repot berdebat dengan Zuo Bugui dan menjawab dengan acuh tak acuh. Hei, sikap macam apa ini? Apa perlu tampil keren sepanjang hari? Aku pikir kamu tidak akan bisa melihatnya lagi. Ye Yuan si bajingan itu mungkin sudah kabur. Sudah jam berapa, dan dia masih belum muncul. Zuo Bugui terus berbicara tanpa henti, tetapi Long Tang tidak mau repot untuk menjawab. Beri jalan. Tepat pada saat ini, Ye Yuan berteriak sekuat tenaga. Dia terjebak di luar, tidak bisa masuk. Ini Ye Yuan, dia datang. Dia benar-benar berani datang. Cepat beri jalan untuknya, jangan tunda aku menggandakan pil esens Kiku. Di tengah gelombang tawa, semua orang membuka jalan untuk Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tidak memasuki arena pertempuran secara langsung, melainkan datang ke Tang Yu dan bertanya dengan licik, apakah sudah selesai? Tang Yu tersenyum, jangan khawatir, Brother Ye, aku tidak akan mengecewakanmu. Hahaha, kalau begitu bagus, menyelesaikan kata-katanya. Ye Yuan kemudian mengangkat kedua tangannya dan menangkupkan tangannya dengan sopan, dan dia berkata, terima kasih banyak kepada semua saudara dan saudari magang senior yang memberikan pil esens Ki ini. Saya, saudara magang junior Anda, terima kasih di sini, dan terimalah hormatku dengan baik. Semua orang saling memandang tanpa berkata-kata, tidak tahu mengapa Ye Yuan pamer. Apakah otaknya kacau setelah pelatihan? Mengabaikan pandangan terkejut semua orang, Ye Yuan berkata kepada Tang Yu, pelatih senior, Kakak Tang, berhati-hatilah agar tidak kehilangan daftar nama. Setelah pertandingan, aku harus pergi dan mengklaim dari setiap orang. Mengakhiri pembicaraan, Ye Yuan berjalan ke arena pertempuran selangkah demi selangkah. Fei Qingping tersenyum dingin di wajahnya saat dia melihat Ye Yuan pamer. Kamu akan mati, namun kamu masih berani meminta esens Ki Pills. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Fei Qingping, apakah kamu bertaruh, karena aku akan mati? Mengapa kamu tidak bertaruh lagi? Jangan khawatir, aku sudah mempertaruhkan segalanya. Sekarang, aku akan mengirimmu ke surga barat. Fei Qingping sepenuhnya melepaskan kekuatan realem Ki esensi tingkat kelima karena dia ingin mengambil inisiatif sejak awal. Yo, momentumnya tidak buruk. Yi, kamu sebenarnya berada di alam Ki esensi tingkat kelima. Wajah Ye Yuan menunjukkan keheranan. Fei Qingping melihat wajah Ye Yuan berubah warna dan merasa senang dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, kita adalah saudara magang. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan 3 gerakan. Lakukan gerakanmu. Ye Yuan mengungkapkan ekspresi senang dan bertanya dengan takjub. Apakah Anda benar-benar siap, senior magang Brother Fei? Tentu saja, kalau begitu bagus sekali. Ye Yuan tersenyum, melihat sekeliling. Dia berkata, kalian semua mendengarnya, dialah yang mengatakan dia akan mengizinkanku 3 gerakan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a